mengakhiri hidupnya terjun dari Pemirsa, seorang mahasiswa ditemukan tewas usai loncat dari lantai 1 Mapos Jalan Mangga Duri Ketapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Rahayu dengan NPM 230428111032, program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Merangin. Pada kali ini saya akan membuat video bersosialisasi mengenai kesehatan mental atau mental health issue, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa dengan dosen pengampu Bapak Zamdani SPD MPD. Baik, langsung saja kita saksikan videonya bersama-sama. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Febri Rahayu. Di sini saya akan membahas mengenai kesehatan mental atau mental health issue. Sebelumnya, ada yang tahu nggak nih apa itu kesehatan mental? Jadi, kesehatan mental adalah kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi cara seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku. Sedangkan gangguan kesehatan mental adalah kondisi yang mempengaruhi suasana hati, cara berpikir, dan berperilaku seseorang dalam berkehidupan sehari-hari. Perlu kita ingat bahwa gangguan kesehatan mental tidak kalah penting dengan gangguan penyakit fisik. Jadi, bukan hanya fisik saja yang harus dijaga, tetapi kesehatan mental juga sangat penting untuk kita perhatikan. Kira-kira mengapa ya gangguan kesehatan mental penting untuk kita ketahui? Alasannya yaitu yang pertama, mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Gangguan kesehatan mental dapat menyebabkan gangguan pada aktivitas sehari-hari, membuat seseorang ragu untuk mengambil keputusan dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, membutuhkan penanganan. Bukan hanya kesehatan fisik, tetapi gangguan kesehatan mental juga memerlukan diagnosis dan penanganan profesional seperti psikolog dan psikiater. Yang ketiga, tidak boleh dianggap aib. Zaman sekarang masih banyak ya orang-orang yang menganggap bahwa gangguan pada kesehatan mental itu adalah sebuah hal yang memalukan atau bahkan dianggap suatu aib, sehingga orang yang dengan gangguan mental itu kadang dikucilkan atau diasingkan dari masyarakat. Padahal gangguan kesehatan mental ini adalah sesuatu yang umum terjadi pada dunia medis. Jadi sebaiknya jika kita merasakan ada gejala pada gangguan kesehatan mental, ada baiknya kita langsung berkonsultasi kepada pihak yang profesional seperti psikolog atau psikiater agar mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Iya, sekarang banyak banget nih gangguan kesehatan mental yang terjadi pada Gen Z yang bahkan kasusnya sampai bunuh diri ya. Contohnya yaitu yang pertama ada tekanan akademik dan ekspektasi masa depan. Contohnya seorang mahasiswa yang terlalu memikirkan nilainya. Nilainya yang harus tinggi lah, yang harus bagus lah, yang harus mendapatkan nilai A. Apalagi yang pada tahap menyusun skripsi, bener nggak nih? Pasti banyak yang berekspektasi tinggi kepada kita. Bahkan kadang-kadang tetangga juga sering nanyain nggak sih kapan selesainya, udah di tahap mana. Bahkan kadang tuh sampai membandingkan dengan anak tetangga, si ini udah loh, kok kamu belum, bener nggak sih? Padahal hal ini tuh bisa membuat anak ini tuh stres dan menyebabkan overload atau biasanya disebut dengan jam koma, sehingga anak ini tuh sulit berkonsentrasi, gangguan tidur, gampang putus asa, dan bahkan kadang menyebabkan depresi. Selanjutnya yang kedua yaitu kurangnya dukungan emosional dan tabu akan kesehatan mental. Contohnya ada seseorang anak yang sedang mengalami masalah dan ingin bercerita. Jadi anak tersebut berceritalah kepada orang tuanya. Dan tanggapan orang tuanya tuh kadang nggak sesuai dengan ekspektasinya ya. Dan bahkan kadang respon orang tuanya tuh sampai kayak mengatakan, apa sih alay banget masalah kayak gini aja harus diceritain ke semua orang. Padahal anak ini tuh emang lagi butuh tempat cerita. Kadang hal ini tuh menyebabkan anak tersebut menjadi pendiam, gak mau bercerita lagi. Padahal hal ini tuh menyebabkan anak menjadi pemalu dan gak mau bercerita lagi akan permasalahannya kepada kita. Dan bahkan berdampak pada masyarakat luas. Contohnya pada saat anak sedang mengikuti kegiatan rapat atau presentasi,
Kan itu kadang-kadang ditanyain tuh, ada yang mau mengeluarkan pendapat atau ada pendapat lain. Bisa kita lihat di sana mungkin hanya ada 1 atau 2 orang anak yang berani mengangkat tangan atau mengeluarkan pendapat. Hal ini terjadi ya karena itu tadi, anak itu takut bahwa pendapatnya tuh tidak diterima atau tidak didengar oleh orang lain. Dan yang terakhir ada cyberbullying dan media sosial. Di sini saya akan mengambil contoh dari kasus yang terjadi baru-baru ini dan sempat viral, yaitu kasus dari saudara Timi yang bunuh diri diduga karena mendapatkan perundungan atau bullying dari teman-temannya. Di sini dapat kita lihat ya bahwa bullying ini tuh benar-benar merusak mental anak. Saudara Timi ini aja yang dibully melalui media sosial bisa sampai bunuh diri. Bayangin aja yang dibully langsung, pasti nggak jauh lebih menyakitkan dari yang dibully di media sosial. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik semua yang mendapatkan perlakuan perundungan atau bullying, bisa langsung menceritakan kepada orang-orang terdekat yang dipercaya agar kasus ini bisa ditangani dengan tepat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.